Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Mayani dengan NIM 2417051135 dari kelas G semester 2 Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan memaparkan materi jawaban dari UAS. Next. Oke, yang pertama, mengapa tindakan pegawai negeri menerima suap ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu? Oke, yang pertama karena melanggar prinsip kejujuran atau satya dan tidak melakukan tindakan benar atau dharma ninda. Yang kedua karena merugikan rakyat dan negara demi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip Tatwam Asi yang berarti aku adalah kamu yang mengajarkan rasa empati dan kesatuan dengan sesama. Yang selanjutnya yaitu karena mendorong tindakan adharma atau ketidakbenaran karena proyek yang tidak sesuai spesifikasi bisa membahayakan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan. Yang terakhir karena membenarkan perilaku salah hanya karena sudah biasa adalah bentuk maya atau kebodohan spiritual yang menyesatkan dan menjauhkan dari jalan kebenaran. Selanjutnya yaitu nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran Hindu. Oke, yang pertama yaitu nilai satya atau kejujuran. Ini penting ya, karena berlaku jujur dalam tugas dan laporan itu tidak menutupi kebenaran. Yang selanjutnya itu daya yang berarti kesabaran dan keteguhan. Itu tidak tergoda oleh tekanan atau godaan materi untuk menyimpang dari tugas. Selanjutnya yaitu arjava yang berarti integritas, yaitu bersikap luhur hati, tidak munafik dan berkomitmen pada kebenaran. Selanjutnya yaitu ahimsa, tidak menyakiti, yaitu tidak merugikan masyarakat lewat keputusan yang salah maupun manipulatif. Selanjutnya yaitu bakti, yaitu pengabdian, yaitu menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dharma, yaitu menjalankan tugas dan peran sesuai dengan kewajibannya sebagai abdi negara demi kesejahteraan bersama. Selanjutnya itu jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Nah, tindakan dalam kasus ini yaitu Made yang menyalahgunakan dana desa ini adalah bentuk karma buruk atau asubha karma karena yang pertama Made telah mengkhianati kepercayaan rakyat dan melanggar tanggung jawab moral serta sosialnya sebagai pemimpin. Yang kedua, nah meski tidak diketahui oleh orang lain, tapi desa yang dewasa atau Tuhan ini maha tahu, jadi tidak ada perbuatan yang benar-benar tersembunyi. Yang ketiga, karma buruk tersebut itu akan menghasilkan pala atau buah berupa penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun sosial yang bisa muncul di dalam bentuk yang pertama rasa gelisah, takut terus-menerus, yang kedua yaitu kehilangan kepercayaan masyarakat jika kasus tersebut terungkap. Next. Oke, selanjutnya yaitu apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan. Yang pertama, setiap tindakan memiliki akibat. Jadi tidak ada perbuatan yang luput dari hasil ya, karena kejujuran itu akan membawa keberkahan, sedangkan kecurangan itu akan membawa penderitaan. Selanjutnya itu wewenang adalah ujian moral, yaitu kekuasaan dan keuangan. Ini adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Selanjutnya yaitu takutlah pada hukum karma, bukan hanya pada hukum manusia. Meskipun bisa lolos dari hukum dunia, tidak ada yang bisa lolos dari hukum karma. Yang terakhir yaitu kebajikan membawa kedamaian batin, yaitu menjalankan tugas dengan jujur dan tulus sebagai bentuk seva atau pengabdian kepada masyarakat dan Tuhan akan menghasilkan karma baik yang berbuah kebahagiaan bagi kita. Next. Nah, tinjau kasus korupsi dari prinsip Satya dan Reta dalam ajaran Weda.
Nah, dalam ajaran Weda, Satya dan Reta ini merupakan prinsip dasar yang menuntun umat Hindu pada kehidupan yang selaras dengan kebenaran dan tatanan kosmis. Yang pertama, Satya ini berarti kebenaran atau kejujuran, bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam pikiran dan perbuatan. Seorang pemimpin yang memperkaya diri melalui korupsi melanggar prinsip Satya karena ia bersikap tidak jujur dan menipu masyarakat. Yang kedua yaitu Reta. Ini adalah hukum alam atau tatanan kosmik yang mengatur keteraturan dan keharmonisan semesta. Nah, tindakan korupsi ini adalah bentuk pelanggaran terhadap Reta karena menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi, kemudian merusak kepercayaan dan hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakat. Selanjutnya, apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap? Nah, dalam kasus ini, anggota DPRD tersebut melakukan kemunafikan spiritual karena ia berperilaku tidak benar atau adharma dalam kehidupan nyata, tapi tetap menampilkan diri sebagai tokoh yang religius dalam kegiatan keagamaan. Yang kedua, ia menggunakan simbol dan peran spiritual untuk menutupi keburukan yang dilakukannya, yang merupakan bentuk penyalahgunaan nilai-nilai agama. Adapun sikap yang seharusnya diambil oleh umat Hindu, yang pertama yaitu harus kritis ya, namun tetap santun dengan menyadari bahwa kebenaran spiritual tidak hanya diukur dari penampilan luar saja, tapi dari tindakan nyata juga. Selanjutnya yaitu menolak perilaku adharma walaupun dilakukan oleh pemimpin agama atau tokoh-tokoh publik penting lainnya. Selanjutnya yaitu menegakkan dharma secara konsisten termasuk mendukung transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam pemerintahan. Oke, next, yaitu jelaskan bagaimana menggelapkan dana sumbangan itu mencederai makna suciatnya dalam Hindu. Nah, tindakan penggelapan dana sumbangan untuk kepentingan pribadi oleh ketua panitia sangat mencederai makna suciatnya karena yang pertama mengotori niat tulus umat yang telah bersumbangan dengan keyakinan bahwa dana tersebut digunakan untuk hal suci. Yang kedua yaitu mengubahnya menjadi alat kepentingan pribadi, bukan lagi sebagai sarana spiritual. Yang ketiga yaitu merusak kesucian dan ketulusan prosesi karena yang memimpin justru tidak menjalankan dharma dan menyalahgunakan kepercayaan umat. Yang terakhir yaitu melanggar prinsip satya atau kejujuran dan dharma atau kebenaran yang menjadi dasar dari pelaksanaan niatnya. Next. Nah, apa akibat spiritual dan sosial yang bisa timbul dari kasus ini dalam pandangan Hindu? Yang pertama, akibat spiritual yaitu perbuatan ini menimbulkan karma buruk atau asubha karma karena pelaku telah menyalahgunakan hal suci demi kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap kesucian niatnya ini dapat menyebabkan penderitaan spiritual seperti kegelisahan batin, rasa bersalah yang mendalam, serta penurunan kualitas kehidupan rohani. Selanjutnya yaitu akibat sosial. Nah, tindakan ini dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan umat terhadap lembaga keagamaan maupun tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan dalam menegakkan nilai-nilai dharma. Selain itu, kasus semacam ini bisa menimbulkan perpecahan internal dalam komunitas keagamaan karena munculnya kecurigaan dan konflik di antara umat. Selanjutnya yaitu bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang pertama yaitu nilai satya atau kejujuran, yaitu mengajarkan anak-anak untuk selalu berkata dan bertindak benar meskipun dalam situasi sulit. Yang kedua yaitu dharma, kewajiban dan kebenaran. Nah, ini memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu memiliki tanggung jawab moral untuk berlaku adil, jujur, dan tidak mencurangi sistem. Yang ketiga ahimsa, tidak menyakiti, yaitu korupsi menyakiti banyak orang secara tidak langsung, maka anak diajarkan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan sesama. Selanjutnya itu karma pala atau hukum sebab akibat, yaitu dengan cara anak diberi pemahaman bahwa setiap perbuatan itu akan mendatangkan akibat, sehingga korupsi akan menimbulkan penderitaan di masa depan.
Yang terakhir yaitu Trikaya Parisuda, pikiran, ucapan, dan tindakan yang suci. Nah, ini membentuk pribadi yang konsisten dalam berpikir, berkata, dan bertindak jujur dan bersih. Selanjutnya itu sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi. Nah, beberapa ajaran dan sloka dari kitab suci Hindu yang relevan untuk membentuk karakter jujur dan anti korupsi antara lain yaitu dari sloka dari Manawa Dharma Sastra, Manusmriti, selanjutnya dari Bhagavad Gita, dan Trikaya Parisuda. Nah, ajaran lokal dalam Hindu Bali yang juga sangat relevan yaitu yang pertama Manacika Parisuda yang berarti pikiran yang baik, yang kedua yaitu Wacika Parisuda yang berarti ucapan yang baik, dan yang ketiga Kaika Parisuda yang berarti perbuatan yang baik. Selanjutnya, apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim? Nah, kasus ini mencerminkan keharmonisan antar umat beragama di Bali yang selaras dengan nilai-nilai luhur Hindu. Umat Hindu ini menunjukkan toleransi dan empati dalam perayaan Idul Fitri dengan menerapkan ajaran seperti Tatvamasi yang berarti kesadaran bahwa semua makhluk itu adalah satu. Selanjutnya itu Wasudhaiva Kutumbakam yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Selanjutnya itu ahimsa, artinya tidak menyakiti baik fisik maupun perasaan. Dharma sosial berarti tanggung jawab, menjaga harmoni sosial. Dan trihita karana yaitu keseimbangan hubungan antar manusia. Nah, semua nilai ini membentuk dasar sikap saling menghormati dan memperkuat persaudaraan lintas iman. Selanjutnya, bagaimana penerapan ajaran Tatvamasi dan Wasudhaiva Kutumbakam dalam kasus Wayan? Nah, tindakan Wayan yang membantu temannya merayakan Natal mencerminkan penerapan ajaran Tatvamasi dan Wasudhaiva Kutumbakam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Tatvamasi ini, Wayan menunjukkan empati dan kasih sayang dengan tidak membeda-bedakan agama serta merasakan kebahagiaan temannya sebagai bagian dari kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, Wasudhaiva Kutumbakam ini mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga yang tercermin dari sikap Wayan yang menganggap teman-temannya sebagai saudara sehingga tercipta rasa kebersamaan dan solidaritas lintas agama. Next, apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam kesepakatan jadwal ibadah? Nah, jelaskan kaitannya dengan konsep Dharma dalam agama Hindu. Kasus pembangunan pura di dekat gereja yang disertai dialog dan kesepakatan jadwal ibadah ini mencerminkan kerukunan beragama yang bijaksana. Bentuk kerukunan ini tampak dari dialog terbuka, toleransi dalam penyelesaian jadwal, dan kerjasama dalam keberagaman. Nah, hal ini mencerminkan yang pertama itu swadharma, yaitu menjalankan kewajiban membangun tempat ibadah sambil menghormati yang lain. Yang kedua yaitu reta, yaitu menciptakan keharmonisan sosial. Dan yang terakhir yaitu menolak adharma, yaitu menghindari konflik demi menjaga kedamaian. Selanjutnya itu sebutkan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama. Nah, gotong royong lintas agama dalam pembangunan balai desa itu mencerminkan nilai-nilai luhur Hindu seperti Tatvamasi, yaitu menemukan empati dan kepedulian tanpa membedakan. Yang kedua yaitu Wasudhaiva Kutumbakam, yaitu memandang semua sebagai satu keluarga besar. Yang ketiga ada Trihita Karana, yang pawongan yang menciptakan keharmonisan antar sesama manusia. Selanjutnya ada Dharma sosial atau swadharma, yaitu kewajiban berkontribusi demi kebaikan bersama. Dan yang terakhir ada Karma Yoga, itu bekerja tanpa pamrih demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu apa pesan moral yang terkandung dalam pidato tokoh Hindu saat Dharma Santi antar umat beragama, dan sloka Weda atau ajaran Hindu apa yang relevan untuk mendukung pesan tentang persatuan dalam keberagaman tersebut. Nah, pesan moral dari pidato tokoh Hindu dalam acara Dharma Santi ini merupakan ajakan untuk menjunjung toleransi, persatuan, dan keharmonisan antar umat beragama.
perbedaan agama dipandang sebagai jembatan menuju perdamaian, bukan pemisah. Mana pidato ini menekankan bahwa semua agama memiliki tujuan mulia yang sama, hidup damai dan sejahtera, serta mengajak masyarakat meninggalkan fanatisme demi kasih sayang dan kemanusiaan universal. Kemudian sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan yaitu ada pada Rig Veda Samhita, kemudian ada Atharva Veda Samhita dan ajaran Tatvamasi. Selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, I Gusti Ngurah ini merupakan teladan pelaksanaan dharma agama dan dharma negara secara seimbang. Ia menjalankan ibadah dengan penuh serada dan bakti, aktif dalam kegiatan sosial sebagai wujud jihadnya, serta menjalankan tugas sebagai PNS dengan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, sikapnya yang harmonis ini dengan rekan lintas agama itu mencerminkan nilai Tatvam Asi dan Wasudaiva Kutumbakam, perpaduan antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial ini menjadikannya contoh nyata pengalaman Dharma yang utuh. Next, analisis sikap Madi berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan Dharma agama dan Dharma negara menurut ajaran Hindu. Sikap Made ini mencerminkan keseimbangan antara Dharma agama dan Dharma negara. Ia taat beribadah dan aktif dalam kegiatan keagamaan sebagai wujud serada dan bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Di sisi lain, Made juga rajin belajar, mengikuti upacara bendera, serta terlibat dalam bakti sosial lintas agama, mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara. Tindakannya ini menunjukkan pengamalan nilai toleransi, gotong royong, dan Tatvam Asi. Dengan demikian, Made menjadi contoh generasi muda yang menjalankan Dharma secara utuh dalam kehidupan spiritual dan sosialnya. Nah, sekian pemaparan jawaban UAS Agama Hindu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.